Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 1400 tahun yang lalu ada sebuah peradaban yang tidak ada orang senang. Namanya masyarakat jahiliyah. Sejahat-jahatnya orang pak, tidak ada yang mau disebut jahiliyahmu. Tidak. Meski dia jahat tidak mau disebut jahiliyah. Jahiliyah gambarannya perempuan tidak ada nilainya bu. Bahkan perempuan zaman itu dianggap aib. Zaman itu jangan pikir ada namanya persamaan derajat. Ada yang disebut budak, ada yang disebut rakyat menengah, ada yang disebut bangsawan. Dan budak ini jangan identikkan dengan pembantu. Kalau pembantu dia punya hak, digaji tiap bulan, dia tidak senang dengan pegawainya, dia bisa pecat. Ataupun pegawainya tidak senang, pembantu tersebut tidak senang, dia bisa keluar. Kalau budak, hak milik. Saya ilustrasi sederhana, budak itu seperti handphone. Coba lihat handphone. Kalau ibu punya handphone kan terserah. Mau dijual lagi boleh, mau dicelupin ke air boleh, didapat istri meragukan hancurkan. Daripada menjadi bukti jejak digital. Namanya handphone, kita punya hak milik. Itulah dulu budak namanya hak milik. Pada saat itu perempuan boleh dijadikan taruhan judi. Tidak ada yang namanya persamaan hak. Tidak ada yang namanya keadilan. Jahiliyah. Dan Tuhannya orang jahiliyah ada 4. Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Lalu Allah turunkan firman Allah. Diutus seorang manusia. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya waktu itu 40 tahun dideklarasikan menjadi nabi. Pada saat itu tidak ada tim sukses. Tidak ada kabinet menteri. Tidak ada cukong. Tidak ada partai pengusung, sendiri diutus memberantas jahiliyah. Dan alhamdulillah dalam waktu 23 ringkas 23 tahun berhasil mengangkat masyarakat dari jahiliyah menjadi masyarakat madani. Padahal tidak ada APBD-nya. Tidak ada partai pengusung. Tidak ada basernya. Berhasil 23 tahun. Apa rahasianya? Ini yang kita akan sampaikan di tempat ini. Telkom sudah berapa umurnya sekarang? Berapa pak? 74 pak. 74. Mestinya lebih hebat. 74. Nabi 23 tahun. Telkom uangnya banyak. Pegawainya ribuan. Didukung oleh APBN, fasilitas infrastruktur hebat. Kenapa masih ada yang malas? Kenapa masih ada yang datang cuma datang absen pulang? Ini yang jadi masalah. Sehingga kita kadang-kala jalan di tempat. Kan bapak masih bilang, oh hebat ini. Karena tidak ada kompetitornya. Coba kalau negara masukkan kompetitor lain, tenggelam bapak. Nah sekarang gimana caranya? Apa rahasianya? Pertama, ketika Allah ingin memperbaiki masyarakat jahiliyah waktu itu, apa yang pertama Allah turunkan? Iqra. Baca. Berarti melakukan pembaharuan. Nih, yang 4 adaptif tidak mungkin tercapai tanpa ilmu. Masuknya pembaharuan harus melalui ilmu. Maka Bapak Ibu kalau mau maju, ilmu utamanya, bukan cari muka. Yang banyak rusak perusahaan cari muka sama dirut, cari muka sama menteri, cari muka sama tim sukses. Akhirnya dapat jabatan, tidak ada otaknya. Menghadapi masalah goyang. Kenapa? Tidak ada solusi dalam otaknya. Gagal sama dirut, dia datang ke istrinya dirut. Istrinya dirut lebih berkuasa. Istri menteri lebih berkuasa. Istri kita lebih berkuasa. Akhirnya apa? Ayolah. Kalau masih banyak insan-insan pencari muka di perusahaan kita, tunggu perusahaan ini bakal gulung tikar. Kalaupun tidak gulung tikar, dia akan jalan di tempat sementara orang sudah laju. Karena tentara itu orang cari muka pak. Di depan manusia kayak tidak punya harga diri. Yuk pak, pak, santai saja bos. Manusia gini bisa pensiun. Lebih baik bapak belajar.
Itu Allah turunkan pertama, Iqra, baca. Maka dalam dunia perusahaan kita, baca saingan kita, baca apa tantangan perusahaan kita, baca perkembangan dunia telekomunikasi. Itu baca. Dengan catatan yang kedua, Iqra pertama, yang kedua Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Bapak niatnya atas nama Tuhanmu, kamu belajar apa saja atas nama Tuhanmu, bukan cuma perusahaanmu maju, tapi janji Allah berikutnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ku angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Ini faktor kedua, bahasa sederhananya, luruskan niat dalam menuntut ilmu, luruskan niat dalam bekerja. Kalau Bapak niatnya bekerja hanya cari muka sama pimpinan, Bapak bekerja hanya cari struktur organisasi kita mau naik, Bapak bekerja, Ibu bekerja hanya karena gelar status sosial, Allah kasih tuh kau status sosial, Allah kasih, Allah. Tapi Allah tidak kasih kau pahala. 30 tahun kerja di perusahaan ini, Bapak dapat itu apresiasi dari perusahaan. Kenaikan pangkat secara berkala, bonus tahunan, apresiasi sosial. Apa Bapak dapat? Tapi begitu di akhirat kelak, ya Allah, mana pahalaku 30 tahun mengabdi ke negaraku? Kata Allah, kamu bekerja dulu bukan lillahi ta'ala, tapi kamu kasih senang bosmu. Sudah bosmu lagi itu kau cari, itu sekarang bosmu. Masyarakat jahiliyah bekerjanya bukan lillahi ta'ala, tapi kehidupan dunia semata. Dia kejar dunia saja. Orang yang kejar dunianya saja, hakul yakin, Bapak setuju atau tidak, kejar dunia saja, capek, lelah, kecewa, sakit hati. Bapak kerja 30 tahun, 29 tahun bagus pekerjaan. Di usia 30 tahun bekerja, Bapak ada masalah dengan keluarga. Akhirnya yang tadinya diserahi amanah perusahaan, gagal kita bekerja. Perusahaan cuma menghargai yang 1 tahun itu. Dia lupa 29 tahun Bapak mengabdi. Maka begitu terjadi pada diri Bapak, capek, lelah, sakit hati, kecewa. Tapi orang yang bekerja lillahi ta'ala, ada bosnya atau tidak, ada CCTV atau tidak, dia bekerja dengan baik. Karena ikrarnya seorang Islam, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segalanya saya serahkan kepada Allah. Kamu goblok, masa 9? Kita kan kadang-kala di kantor 10 disuruh kerja Pak, 8 yang betul, 2 yang salah. Tapi apa kata bos kita? Goblok memang kamu. Saya sudah sekolahkan, saya sudah kasih kamu studi banding ke luar negeri. Ini masa tidak bisa kau kerjakan. Padahal 8 yang benar, 2 yang salah, yang 2 dipersoalkan. Dalam Islam tidak begitu. Menghargai, yang 8 tetap kita hargai, yang 2 salah tetap kita evaluasi, tapi tidak berarti melupakan yang 8 benar. Tapi kalau orang yang beriman bekerja, dia tidak mencari penghargaan dari pimpinannya, tapi dia cari penghargaan dari Allah. Dan kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala, Masya Allah, Bapak selamat dunia akhirat. Kalau Bapak bekerja takut CCTV bisa hilang Pak. Bisa dihilangkan itu CCTV. Tapi kalau CCTV waskat, pengawasan malaikat, Bapak pasti bekerja enak. Kenapa? Bapak tidak ragu karena Allah menjadi saksi Bapak. Itulah sebabnya orang Islam setiap sholat 5 waktu Bapak baca itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau saya tidak khilaf, tahun lalu setelah kita bahas ini, Bapak kalau mau keluar rumah, baca dulu ini. Duduk dulu di kursi, hadap kiblat, lalu baca doa itu. Sesungguhnya solatku, inna solati, wa nusuki, hidupku, wa mamati dan matiku, ibadahku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bapak menuju ke kantor, dahulukan kaki kanan dulu. Maka kata Nabi, kalau kau baca ini, semua langkah-langkahmu jadi ibadah. Maka luruskan niat. Kalau niat salah, niat kita pekerjaan pasti melelahkan. Satu kisah, sebagai ilustrasi saja ini, perbandingan. Ada orang ustadz memiliki 2 orang santri. Lalu ustadz ini berkata, nak,
semua ilmu yang saya sudah miliki, kuda mau aku kasih. Ada semua sama otakmu itu, sudah mau semua saya kasih. Hiduplah kamu dengan ilmu yang saya sudah kasih. 2 orang santri ini turun. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, dia tanam ubi. Begitu dia panen Pak, dia ingat gurunya. Wah, saya bisa panen begini gara-gara ilmu dari guruku. Akhirnya apa? Dia ambil ubinya yang paling baik, dia masukkan ke karung, dia pikul itu ubinya. Lalu dia naik ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Gimana kabar nak? Guru, setelah saya keluar dari pondok saya bertanam. Ini ada ubi, hasilnya baik. Mudah-mudahan guru sehat walafiat, selamat menikmati. Kata gurunya, baik sekali kau nak. Bawa ke dalam ibumu. Bawa. Cerita-cerita muridnya berkata, guru saya mau pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu nak, kau duduk dulu. Duduk. Masuklah gurunya ke istrinya. Ibu, dikasih apa ini anak kita? Dia bawakan kita ubi, jalan kaki pula. Kata istrinya, ndak ada Pak. Masa dia pulang kosong, kasihan dia. Ndak ada Pak, kecuali itu ada kambing kemarin dia bawa Pak. Camat. Kata gurunya, sudahlah kasih aja itu kambing, saya kolesterol, ndak suka saya kambing. Pergi bawa apa Pak? Ubi. Pulang bawa kambing. Di jalan bawa kambing ketemu temannya. Dari mana kau bos? Dari rumahnya guru tak. Kenapa ada kambing? Itulah baik betul ini Pak guru kita. Saya bawakan cuma ubi, dikasih saya kambing. Apa? Ubi, dikasih saya kambing. Mendengar kambing, jalan kalkulatornya ini pedagang. Namanya pedagang Pak, mikirnya untung rugi. Ini aja cuma bawa kambing dibawa ubi dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Dia pulang, dia ambil open cup-nya, dia isi sembako, gula, beras, tepung, telur, daging. Dia masuk, 1 mobil open cup dia bawa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa kabar nak? Baik guru, saya jadi pedagang. Ini ada sembako saya bawa. Waduh baik sekali kau nak. Bawa masuk ke dalam ibumu. Cerita-cerita, guru saya mau pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu nak, kau duduk dulu. Masuklah ini guru ke istrinya. Ibu, kasih apa ini? Dia datang bawakan kau sembako. Nggak ada. Masa dia pulang kosong? Nggak ada. Kecuali itu ada ubi dibawa temannya kemari. Ya sudahlah, kasih aja itu ubi. Daripada dia kosong, kasihan. Tadi pergi bawa apa Pak? Sembako. Pulang bawa ubinya lagi temannya. Begini juga kita di perusahaan ini. Sama kita punya waktu kerja. Sama nama perusahaan kita. Tapi demi Allah, di akhirat kelak ada yang bawa kambing, tapi tidak sedikit yang bawa ubi. Maka luruskan niat. Selama Bapak bekerja di perusahaan ini, lillahi ta'ala, tiap bulan dapat bonus gaji, dapat jabatan, insya Allah di akhirat dapat pahala. Tapi kalau Bapak hanya cari kelakuan baik di depan manusia, 30 tahun waktu Bapak bekerja tidak ada nilai di hadapan Allah. Itulah sebabnya selalu diingatkan dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luruskan niat. Yang ketiga, rahasia kesuksesan Nabi. Ternyata salah satu lagi rahasianya Nabi, Nabi didukung oleh 4 sahabat. Sahabat utama yang kita kenal sekarang dengan Khurafaur Rasyidin. Jadi bapak-bapak nih, yang kalau bapak punya jabatan, lalu diberikan kewenangan menunjuk pegawai atau staf ahli, ini 4 karakternya Pak. Kalau bapak cari teman yang bisa memajukan perusahaan, ini 4 karakternya. Nabi didampingi 4 manusia dan punya karakter yang berbeda-beda. 1, Abu Bakar Siddiq. Apa kepribadian Abu Bakar Siddiq? Arif dan bijaksana. Maka bapak meskipun muda sudah jadi direktur, muda sudah jadi kepala cabang, muda sudah jadi eksekutif, ya sudahlah. Bapak cari senior yang pensiun, yang bisa menjadikan kita mengambil kebijakan, pertimbangan kearifan pengalamannya. Itu cari itu. Seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, arif dan bijaksana. Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Apa kepribadian Umar bin Khattab? Nabi memberi gelar pribadinya Umar Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Tegas. Tidak ada kompromi. Salah, batil, benar, meskipun saudara.
Itulah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika lagi rahasia. Cuma bedanya kalau sekarang belusukan, pencitraan Pak. Sudah ada wartawan menunggu, ada tim hore. Kalau Umar belusukannya tidak ada teman kecuali dengan ajudannya namanya Aslam. Dia datang, dia lihat, kenapa ini di lapangan rumput pemeliharaan onta ada satu onta gendut, gemuk sendiri dia. Panggil penanggung jawab lapangan pemeliharaan. Ya Fulan, siapa punya unta itu? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anakku. Iya. Panggil. Abdullah, kamu punya itu? Iya. Sekarang jual. Berapa modalmu waktu kau beli? Selebihnya kembalikan, masukkan kas negara. Kata Abdullah, saya urus dengan baik. Saya tidak menghalalkan segala cara. Cocok nih. Kau pelihara di sini pasti kau dikasih fasilitas khusus sehingga gendut sendiri. Kenapa? Karena kau dibilang anaknya presiden. Ambil modalmu, jual, balikkan, masukkan kas negara lebihnya. Abdullah bin Umar. Kalau perusahaan ini begini pemimpinnya Pak. Aman ini perusahaan, laju Pak. Cuma kan kadang-kala ada orang jadi bos. Bukan cuma anaknya Pak, istrinya ikut ambil usaha. Bukan cuma itu Pak, temannya juga. Bukan cuma itu, sepupunya juga. Kalau ini terjadi, maka biasanya yang terjadi adalah perusahaan akan dijadikan sapi perah. Boleh kau lolos di negaramu, boleh kau lolos dari permainan hukum, bisa kamu lolos dari dunia. Hakul yakin, kamu tidak bisa lolos di hadapan akhirat. Meskipun ketika kau mati, datang karena kau dianggap berjasa dalam negara, ada tembakan salvo 17 kali. Dung, dung, kau kira malaikat mundur. Tuh, maka tegaslah itu Umar bin Khattab. Yang ketiga, pribadi siapa? Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Pengusaha yang dermawan. Bukan pengusaha yang serakah. Saya yakin bapak-bapak yang menjadi leader, penentu di perusahaan ini banyak temannya. Saya sangat yakin. Bahkan belum mendarat di bandara, teman sudah siap Pak. Cuma kadangkala teman ini Pak menganggap kita madu. Menganggap kita gula. Yang dia bisa cicipi apa di situ. Pengusaha begitu Pak. Yang saya selalu istilahkan broker. Pernah dengar cerita broker di akhirat? Pernah Pak? Jadi di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba kunci surga macet. Macet kunci surga, tidak bisa terbuka. Kata malaikat, adakah yang bisa memperbaikinya? Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Saya bisa perbaiki, kecil itu, perkara gampang. Siapa kamu? Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma perlu modal. Kata malaikat, berapa kau minta? 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. Baik. Tiba-tiba orang kedua angkat tangan, namanya George, orang Amerika. Saya bisa lebih baik dari ini, cuma saya butuh biaya. Kata malaikat, berapa kamu minta? Saya minta 5 juta. Kaget, lebih besar. Untuk apa 5 juta? 2 juta riset, mau ditahu apa penyebab kerusakannya. 2 juta pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. Tiba-tiba maju orang ketiga Pak, orang Indonesia. Saya bisa. Siapa kamu? Broker. Berapa kamu minta? Kecil ini Jepang sama Amerika, kecil. Saya bisa lebih hebat. Berapa kamu minta memang? Saya bilang saya minta 15 juta. Kenapa mahal sekali? Itu apa 15 juta? Dia dekati malaikat, lalu dia bisik, malaikat, jangan ku ribut. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja. Allahu Akbar. Tidak ada kerjanya Pak, dia untuk 5 juta. Ini yang banyak rusak perusahaan kita. Kalau begini berkeliaran di perusahaan kita, hancur perusahaan Pak. Dan Bapak bisa main. Bapak bisa lolos di dunia karena bisa mengatur.
Tapi demi Allah, berapa lama Bapak bisa hidup? Berapa lama Bapak bisa hidup? Nih, bos-bos kita yang ada di depan, pasti ada akhirnya. Kalau tidak ajal, akhirnya yang pasti pensiun. Ini bapak-bapak makin senior kan makin dekat pensiun. Ayo, ada yang bisa lawan itu pensiun? Enggak, Pak. Kalau begitu aktif Bapak menghalalkan segala cara, menjadi broker di perusahaan itu, lolos hukum. Tapi begitu pensiun, kena stroke. Makan pakai sonde di hidung, kencing pakai kateter, bengkok muka. Istri 35 tahun, bapak 60, tidak bisa lagi bicara, Pak. Tidak ada anakmu di rumah, istrimu bawa mantan kuliahnya. Kau lihatlah di depannya pegang-pegang tangan kau gitu. Hati-hati, itu hukuman dunia dan itu banyak terjadi. Maka cari pengusaha, cari teman pengusaha bukan yang serakah, tapi yang seperti Utsman bin Affan, dermawan. Bapak kalau ke Tanah Suci di Madinah, Bapak keluar dari pintu utama, lurus, yang dulu ada jam, sekarang sudah dibuka, dibongkar itu jam. Bapak lurus lagi, ada kafe-kafe itu, sekitar ada 10 kafe di situ, kafe-kafe di tengah jalan. Bapak terus ujung belok kiri, itu ada hotel namanya Wakaf Utsman bin Affan. 1400 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Dermawan, pengusaha yang dermawan, ini yang bisa menghidupkan perusahaan kita. Tapi insan-insan yang serakah dan pelit, itu yang merusak perusahaan. Ibu-ibu, ini ada saya lihat ibu-ibu. Ibu-ibu, mau tolak bala? Sedekah. Perusahaan ini mau selamat, sedekah resepnya menurut iman kita. Itulah sebabnya kalau setiap perusahaan ada namanya CSR, itulah sedekah. Tapi kadangkala sedekah kita ini tidak tepat sasaran. Lebih banyak misi politiknya. Akhirnya apa? Habis CSR kita tapi tidak dapat berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bapak mau eksis di dunia ini, sedekah. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Umur panjang tertolak dari bencana. 6 resepnya kata Nabi. 1 diantaranya as-sadaqatu, bersedekahlah. Bapak percaya? Tidak ada orang yang senang pimpinan yang pelit. Saya tanya, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang pimpinan yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Itu jeleknya itu pelit, Pak. Tidak usah kau ke rumahnya pelit. Padahal dia juga pelit. Itu jeleknya pelit. Maka kalau mau perusahaan ini baik, CSR-nya sedekahkan di tempat-tempat yang betul-betul tetap tepat sasaran. Dan itu yang paling efektif adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolahkan anak-anak karyawan kita. Sekolahkan orang-orang yang ada di seputar perusahaan kita. Karena kalau cuma dikasih 1 juta, Pak, dia belikan pulsa. Tidak memutus rantai kemiskinannya. Tapi kalau pegawai kita, ada pensiunan kita, dia ada anaknya yang sekolah, ada anaknya yang ngambil S3, lalu perusahaan sekolahkan dia, itu tepat sasaran. Pegawai kita mau meningkatkan kualitasnya, disekolahkan, boleh. Bahkan zakat sekalipun ada yang disebut zakat produktif. Itulah zakat produktif, kita buat dia sekolah. Ibu-ibu, kalau ada suami yang mulai lain-lain pikirannya, ibu tidak usah periksa handphonenya. Kalau suami ibu mulai mencurigakan, ciri-cirinya, selama ini tidak pernah pakai parfum. Masya Allah, tidak mau keluar kalau tidak pakai parfum. Sudah patut dicurigai. Selama ini tidak setrika baju pun oke. Ini baju dalamnya pun mau disetrika. Sangat mencurigakan. Yang paling mencurigakan, terima WhatsApp dalam kamar mandi. Sudahlah itu, pasti mencurigakan betul. Tidak usah curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini tidak kuterima lamaranmu. Apalagi sudah ada anakmu. Lalu bagaimana? Tolak bala dengan sedekah. Bagaimana aplikasinya, Ustaz, prakteknya? Ibu bangun sholat hajat namanya.
2 rakaat. Saya tidak niat tahu salinya Ustaz, tidak harus bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun susah. Ya sudah, ibu menghadap kiblat, berdiri tegak, bilang saja Tuhan sholat hajat. Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Jangan ketawa, saya serius ini. Sudah. Nah, kapan berdoanya? Di saat sujud terakhir. Ya Allah, Zat yang maha melindungi. Ya Allah, Zat yang maha menjaga. Lindungilah dan jagalah suami saya. Jangan sampai dia terhilap, tergoda perempuan jahat. Saya tidak bisa menjaganya, tapi Engkaulah yang maha menjaga. Ya Allah, jaga dan pelihara suamiku dari perempuan jahat. Ini ada duitku 5 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 5 juta ini tolak bala istriku, suamiku terhindar dari perempuan jahat. Ibu coba amalkan. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Dia sudah tahu juga ini ilmunya. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya. Marah-marah aja kerjanya ya Allah. Ada uang tidak ada duit, malah saja. Terlambat atau cepat sama aja. Ya Allah, capek saya sudah hadapi istri saya. Ini ada duitku 5 juta ya Allah. Saya tolak bala ke panti asuhan. Mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Wah, bingung malaikat. Yang mana ini dikabulkan? Ibu bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, ini yang banyak-banyak emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasnya bu? Siapa yang pakai? Bapak-bapak nih, emas-emas kita kalau bapak-bapak wafat siapa yang pakai? Ibu-ibu wafat siapa yang pakai? Anak? Bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Dia coba, dia buka lah itu. Ini cincin kawin saya dulu. Dia lepas. Dia ambil gelang ini dulu pernikahan saya beli di Singapura. Dia lepas. Dia lepas pula kalungnya, ini dulu usia pernikahan saya yang ke-20. Dia lepas. Belum 1 bulan, 1 tahun, ketemu janda muda. Dia kasihlah itu cincinnya. Dek, kau pakailah ini cincin semua. Sudah mati yang punya. Bukan lagi wafat pak, mati. Daripada dia pakai istri kedua atau suami kedua pak, lebih baik bapak sedekah sekarang. Dia dengar istri saya ini ceramah. Ya Ustaz, saya dengar itu ceramahmu di YouTube, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal kamu kawin lagi. Saya bilang kau sini sayang. Saya peluk-peluklah dia. Baru saya bilang dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Sedekahlah. Nah, sedekah ini secara pribadi bapak keluarkan. Tolak bala. Di kantor bapak lihat ada orang yang tidak senang. Dia berupaya menggagalkan bapak. Dia berupaya menghina, memfitnah bapak. Tidak usah kiri kanan. Bapak bangun sholat hajat. Lalu doa supaya cepat makbul. Sedekah. Secara perusahaan, keluarkanlah keuntungan untuk berbagi. Insya Allah kalau ini, Allah tolak bala. Allah yang hindarkan kita dari musuh-musuh perusahaan atau musuh kita secara pribadi. Bersedekah. Inilah Utsman bin Affan. Yang keempat, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Apa karakternya Ali bin Abi Thalib? Mudah, cerdas, berani. Tidak ada gunanya cerdas, tidak ada gunanya dia masih muda kalau dia penakut. Orang kalau cerdas karena benar, berani karena benar, ini yang biasa membuat orang memperhitungkan perusahaan kita. Tapi kalau di dalamnya orang cerdas saja tapi penakut, takut disingkirkan, takut dimutasi, takut ini, biasanya perusahaan itu hanya bisa jalan di tempat. Cerdas, muda dan berani. Ali bin Abi Thalib. Ini resep ketiga Rasulullah. Pertama, Allah angkat derajat dengan ilmu. Kemudian bekerja lillahi ta'ala, luruskan niat. Dan yang ketiga, carilah staf-staf perusahaan kita yang memiliki 4 karakter ini. Dan yang keempat, jangan lupa semua perusahaan pasti ada masalahnya.
Jangankan sebagai perusahaan besar, pribadi-pribadi saja pasti ada masalah. Mana ada manusia tidak ada masalahnya. Nabi setelah menjadi sukses menjadikan Makkah Madinah, Makkah ditaklukkan, pembebasan namanya Fathul Makkah, Madinah kemudian dibebaskan, kemudian menjadi Madinah yang tadinya Yathrib. Apa tidak ada masalahnya Nabi? Penuh masalah. Perusahaan kita pasti banyak masalah. Sejaga perusahaan apapun, pribadi pun. Nih bapak-bapak yang ada di depan saya ini, apa bapak pikir tidak ada masalah? Di otaknya ini banyak masalah semua Pak. Muka-muka penuh masalah. Iya toh? Dalam rumah tangga pasti ada masalah. Contoh, bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik masalah Pak. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Itu lebih masalah. Berarti bagus kalau jelek istri Ustaz. Jelek istri dihina orang Pak. Kita lagi yang jadi masalah, tak malu jalan sama dia. Mau pergi pengantin duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya dia bilang, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Bapak dulu apa masalahnya Pak? Waktu SMA atau waktu sarjana? Mau kerja kan? Sudah kerja selesai masalah Pak? Enggak. Mau jadi kepala cabang? Sudah jadi kepala cabang selesai masalahnya Pak? Enggak. Mau naik lagi? Apakah namanya itu? Direksi atau apalah? Sudah jadi direksi atau komisaris selesai masalah Pak? Tidak. Apa masalahnya Pak? Pensiun. Sudah pensiun selesai masalahnya Pak? Tidak. Diketangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat dalam dunia birokrasi kita. Tamat SMA, mau jadi pegawai. Jadilah dia pegawai. Sudah jadi pegawai, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Semua orang punya masalah Pak. Tidak ada orang tidak ada masalah. Nabi, kurang apa namanya Allah dengan Nabi? Dekatnya Allah dengan Nabi. Kurang apa ibadahnya Nabi? Kurang apa solehnya Nabi? Apa tidak ada masalahnya? Ada masalah Pak. Beliau pernah 3 hari 3 malam lapar. Sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat. Karena 3 hari 3 malam tidak makan kecuali air zam-zam dia minum. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah difitnah selingkuh waktu di Madinah. Dalam tugas, bukan cuma dibully. Kalau bapak cuma dibully, dipermalukan di medsos. Nabi beberapa kali uji coba pembunuhan. Dan siapa yang lakukan? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu Nabi Pak. Apalagi yang bapak cuma sholatnya hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Merasa tidak boleh ada dicoba. Wah, pasti banyak masalah Pak. Nih, bapak pikir saya tidak ada masalah? Masalah Pak. Apalagi setelah saya viral-viral, banyak sekali masalah saya Pak. Apa masalah saya sekarang yang paling besar Pak? Banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya, kasihlah saya doa-doa dan hamalan-hamalan. Saya balaslah WhatsAppnya. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya setiap rahasiakan. Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Semua kita punya masalah. Maka yang jadi masalah bukan masalah itu. Yang jadi masalah bagaimana cara mengatasi masalah. Dan ketika berbicara tentang mengatasi masalah, Islam menawarkan solusi. Satu di antaranya adalah silul arham. Bersatulah kalian. Kuatkan persaudaraanmu. Dan kita hadir di tempat ini, salah satu tujuannya merapatkan kembali persaudaraan di antara kita. Hati-hati, jelang pilpres persaudaraan kita gampang pecah. Jangankan jelang, selesai pilpres saja masih berpecah belah. Itu buktinya cebong kampret sampai sekarang belum akur. Cebong nyerang kampret, kampret nyerang cebong. Padahal Jokowi sama Prabowo sudah akur. Jangan memecah belah.
Silahkan berbeda pilihan, silahkan berbeda calon, tapi jangan saling menghina, apalagi memutuskan tali persaudaraan. Di perusahaan kita ini, pegang itu janji Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Perusahaan kita ini ibaratkan, ilustrasikan seperti teman, badan. Nabi katakan umatku itu seperti badan ini persatuannya. Coba lihat badan kita, Pak. Kompak luar biasa. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama, Pak. Coba lihat anak muda kalau jalan malam-malam. Malam-malam jalan, padam lampu, tahantu kakinya. Kaki tahantu, seluruh tubuh ikut merasakan. Pertama bereaksi mulut, aduh. Bereaksi berikutnya, mata mencari, waduh. Reaksi berikutnya, tangan, mana. Reaksi berikutnya, mulut meniup. Padahal kaki yang sakit, seluruh tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kamu, pergi kamu merasa masih mau jalan. Begitu mestinya kita di perusahaan ini. Ada yang teror kita punya manajer, itu kita masalah sama-sama. Ada yang menghina pegawai kita bantu sama-sama. Itu yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berjamaahlah kalian, bersatu. Allahu Akbar. Dengan bersatu akan muncul kekuatan. Dengan kekuatan kita bisa berbuat. Tapi kapan kita bercerai-berai, apa yang bisa dilakukan? Coba lihat, Pak. Islam mengajarkan namanya persatuan. Salat jamaah. Bapak kan paling sering lihat sholat jamaah. Bagaimanapun bahasa Bapak, tidak boleh pakai bahasa masing-masing dalam sholat. Bagaimana kacaunya sholat jamaah kalau kita pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum, saudara kita dari Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Kemudian makmum kita datang orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang juga orang Makassar, dia takbir pakai bahasa Makassar. Karengalla ta'ala lompoa. Datang orang Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba kacau. Maka perusahaan ini kalau mau maju bersatu. Ibarat paling sederhana lagi, saya mengajar mata kuliah komunikasi organisasi. Ini perusahaan adalah organisasi. Organisasi itu kumpulan dari beberapa bagian, di mana bagian-bagian tersebut kompak saling mempengaruhi bagian yang satu dengan bagian yang lain. Ilustrasi sederhana mobil. Coba lihat mobil, Pak. Ada rem, ada ban, ada bensin, ada bodi, ada setir. Memang mereka berbeda-beda, tapi saling support. Satu yang gagal ikut mempengaruhi lajunya mobil. Contoh, bensin berkata, wah, saya paling hebat menentukan di mobil ini. Kalau tidak ada bensin, tidak jalan ini mobil. Tersinggung setir. Jangan begitu bensin. Kau pikir cuma kau yang hebat. Kalau saya tidak mau jalan, tidak mau goyang setir, Bapak mau ke Jakarta Bogor setir, tidak pakai setir, tidak bisa. Tersinggung rem, kau kira cuma kau semua yang hebat? Mau kau tidak ada remnya? Gratis, Bapak naik gratis Pak, bandara tidak pakai rem. Itulah perusahaan kita, saling mendukung. Yang keempat, jaga silaturahmi, jaga persaudaraan, jaga persatuan kita. Dan yang kelima, doa. Jangan anggap enteng kekuatan doa. Bapak percaya dalam hidup ini ada kekuatan unsur X. Kalau Bapak masih meyakini di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kecuali Bapak berkehidupan ateis, tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, lain persoalan. Tapi kita sudah berikrar 5 sila di Indonesia. Manusia Indonesia, satu di antaranya ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti Bapak wajib percaya bahwa hidup ini ada kekuatan doa di dalamnya. Nah, Bapak berdoa,
Berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Berdoa itu boleh pakai bahasa sehari-hari. Kalau Bapak pakai bahasa Arab tidak mengerti, bingung nanti malaikat. Apa maksudnya ini Ustadz? Lain di bibir, lain di hati. Doanya mau supaya naik karirnya. Tapi apa doa yang dia baca? Doa minta hujan. Bingung malaikat. Maka berdoa boleh tidak pakai bahasa Arab. Kata Nabi pakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa sehari-hari. Bahkan bapak ibu boleh pakai bahasa isyarat. Baru kawin lagi suaminya. Boleh pakai, boleh, silakan. Nah, saya sudah berdoa Ustaz. Kok belum dikasih apa yang saya mau? Berapa lama bapak berdoa? Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan Siti Hawa. Berapa tahun baru Allah kabulkan Pak? 200 tahun. Nabi Zakaria minta diberi keturunan anak. Usia 21 tahun mulai berdoa. Kapan Allah kabulkan doanya? Pada saat Nabi Zakaria usianya 80 tahun. Nabi Musa minta, ya Allah hindarkanlah kami Bani Israel dari Fir'aun. Berapa lama baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad SAW minta supaya kiblat tadi di Mekah pindah ke Palestina. Nabi berdoa pindahkan kembali ke Ka'bah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu Nabi dan Rasul perlu ratusan tahun baru Allah kabulkan doanya. Kita berdoa pagi, mau dikasih besok. Padahal bapak tukang tipu. Istri aja kita tipu. Saya bukan tukang tipu Ustaz. Kenapa Allah tidak kabulkan doaku? Saya mau manajer, kok tidak malah jauh menjadi staf ahli? Ahli yang tidak ada stafnya. Baik sangka. Berarti yang bapak minta tidak baik buat bapak. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi manajer di Indonesia Timur. Malah keluar SK non-job. Sangka baik. Allah tahu mana yang terbaik buat bapak. 2014 saya ikut Pilwali Makassar. Kalah? Tidak. 10 pasang calon Pak. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya belum tentu kalah. Itulah yang disebut sangka baik. Tamat SMA, saya daftar tentara. Lulus? Tidak. Gagal. Kenapa? Karena ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau tidak kasih lulus saya? Nah, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku Pak yang lulus, ada yang selalu saya ingat itu Pak, dia sekarang 2 bunga, AKBP di polisi, reserse dia Pak, pakai baret merah. Saya Allah takdirkan lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai ini, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramaiku semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal saya akabri, saya daftar fakultas kedokteran. Sampai 3 kali saya ikut SNMPTN waktu itu Pak. Tidak lulus. Teman saya lulus. Sekarang yang dokter itu tugas di Kepulauan Aru. Sebelum Covid mau lebaran saya telepon, dok kau pulang lebaran? Enggak. Rugi-rugimu itu jauh-jauh cari nafkah, tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Waktu itu mahal-mahalnya tiket kan. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Tidak pernah pusing saya soal tiket Pak. Kemana-mana gratis tiket saya Pak. Dan bisnis kelas. Siapa yang bayar? Yang undang. Allah kasih yang terbaik. Kalau Bapak sudah mengabdi perusahaan ini, bekerja dengan baik, berdoa dengan baik, Allah tidak kasih apa yang Bapak mau. Ada hal negatif yang Bapak minta, Allah sayang Bapak tidak dikasih. Kalau orang bekerja harus sesuai maunya, hidup ini tahun begini saya mau begini, tahun begini saya mau begini. Kalau Bapak mau hidup sesuai program hidupnya Bapak, apa gunanya Tuhan di dunia? Kau parkir dulu jadi staf ahli 2 bulan. Supaya apa? Ada yang mau ganggu kamu di sini. Kalau kau ada di sini 2 bulan itu, kacau hidupmu. Saya pindahkan kau di sini dulu, nanti selesai masalah baru saya kasih terjun lagi kamu. Sangka baik. Jangan pernah bersangka buruk dalam hidup ini. Tidak ada baiknya itu sangka buruk. Begitu juga dalam perusahaan Pak.
Kalau orang banyak di dalam perusahaan orang sangka buruk, pasti perusahaannya tidak bagus. Ini cerita. Ada orang sudah 6 tahun suami istri tidak punya anak. Tiba-tiba di tahun ke-6 dia ke dokter spesialis kandungan. Periksa. Kata Pak dokter, kata ibu dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia Pak. Dia telepon suaminya, bang, saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi jangan cerita-cerita ya, ini rahasia berdua. Jangan sampai tidak jadi, malu lagi saya. Baik, rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa? Ibu terlambat 2 bulan. Mulai curiga, kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Dia mulai sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi yang cerita ini. Datang suaminya capek, baru datang, assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kau memang pembohong. Apalagi sayang, kau pembohong. Kenapa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Enggak, bukan saya. Suaminya marah juga. Dia datang juga ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Urusanmu kah itu? Bukan. Kenapa kau tahu? Ada catatannya Pak. Untuk apa kau catat-catat? Ini Pak, kewajiban perusahaan Pak, catat. Hapus itu. Boleh hapus Pak, tapi harus Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, istriku pakai apa di rumah? Ya terpaksa pakai lilin Pak. Inilah sangka buruk. Maka di perusahaan kita ini, jangan ada sangka buruk. Sangka baik. Orang yang selalu bersangka baik, insya Allah hatinya tenang, kerjanya baik, dan insya Allah Allah bahagiakan dunia sampai akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan pada akhirnya Allah mencintai orang-orang yang hadir di majelis seperti ini. Kalaupun bapak tidak amalkan dalam sebuah kisah, nanti setelah balik ini Allah bertanya kepada malaikat, dari mana kau malaikat? Dari pengajian di Klaro, punya Telkom. Siapa yang hadir di situ? Ada saat Latif ceramah. Siapa lagi? Disebutlah semua Pak. Lalu mereka berkata, malaikat ini berkata, hadir ini. Allah bertanya, apa mereka mau? Mereka ingin mendapat ridhamu, mereka ingin mendapat ampunanmu, mereka ingin mendapat surgamu, mereka ingin mendapat hindari dari neraka. Lalu Allah bertanya, mereka sudah lihat surga? Tidak. Mereka sudah pernah lihat neraka? Tidak. Mereka sudah pernah lihat saya? Tidak. Luar biasa itu orang hadir di situ. Mereka tidak pernah lihat surga tapi sudah mengharap. Bagaimana kalau dia lihat surga beneran? Mereka belum pernah lihat neraka tapi dia sudah mengharap dihindarkan dari neraka. Gimana kalau dia lihat beneran? Mereka belum pernah lihat saya tapi mereka rindu kepada aku. Luar biasa itu orang hadir di situ. Lalu Allah berkata, wahai malaikat, hapuskan seluruh dosa-dosa orang yang hadir di ruangan itu. Karena aku telah mengampuni mereka sebelum mereka pindah dari tempat duduk mereka. Inilah salah satu tujuan kenapa acara-acara seperti ini kita sebaiknya ada tausiah-tausiah seperti ini. Saya bangga Telkom, alhamdulillah sudah 2 tahun ini ngundang saya acara seperti ini diisi dengan ceramah. Biasanya diisi dengan artis. Artis itu tidak dilarang, tapi kalau dia datang menyanyi apa dia bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Tidak juga dikasih pegang kita Pak. Pikiran kita sudah macam-macam. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ikhtiar dari perusahaan ini untuk menambah kemuliaan perusahaan dan pegawai dengan cara apa? Menghadirkan tema-tema acara keagamaan di tempat ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.